Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, peserta Latsar gelombang 9 angkatan 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengimplementasikan nilai bela negara. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu bagaimana sejarahnya, karena konsep ini tidak muncul secara tiba-tiba, tapi ada sejarahnya dari hulu hingga ke hilir. Maka dari itu, mari kita simak bersama bagaimana sejarahnya. Pertama, landasan filosofisnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4 berbunyi bahwasanya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Inilah tujuan negara, inilah cita-cita bangsa. Kemudian, apa itu bela negara? Bela negara adalah salah satu instrumen yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan negara itu, khususnya pada poin melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian berlangsung waktu, terjadi reformasi dan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 2000. Lalu pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, yang awalnya bela negara ini sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara ditegaskan pada aturan ini menjadi kewajiban konstitusi setiap warga negara. Selain pasal 27, juga terdapat pasal 30 ayat 1 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang awalnya pada pasal 27 menjelaskan bahwasanya bela negara itu wajib atau amanat konstitusi setiap warga negara. Dan pada pasal 30 ini diperluas lagi menjadi wajib ikut dalam Sishan Kamrata. Nah, untuk tambahan, Sishan Kamrata terdapat dua komponen. Yang pertama adalah komponen utama dan yang kedua adalah komponen pendukung. Komponen utama itu terdiri dari TNI dan Polri, dan untuk komponen pendukung yaitu warga negara secara umum. Kemudian terjadi perkembangan konsep bela negara secara penting dan juga luas, di mana hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada konteks ini terjadi perkembangan bahwasanya konsep bela negara yang awalnya itu berbau mangkat senjata, perjuangan fisik, menjadi perilaku dan sikap setiap warga negara. Akhirnya kita dapat konsep bela negara itu sebagai sikap dan perilaku. Tetapi seperti apa indikatornya? Maka dari itu muncullah Permenhan Nomor 36 Tahun 2016 Pasal 2 yang mengatakan bahwasanya bela negara itu memiliki 5 nilai, 5 indikator. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Setelah kita mengetahui konsep dan sejarah hulu ke hilir tentang bela negara, maka selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya mengimplementasikan konsep ini. Tentunya saya sesuaikan dengan tupoksi saya, yaitu sebagai pengemudi kendaraan bermotor di tempat kerja saya. Maka dari itu, mari kita lihat. Yang pertama, cinta tanah air. Wujud cinta tanah air tidak melulu soal retorika. Cinta itu berwujud nyata saat memastikan setiap jengkal karet ban memiliki alur yang aman sebelum roda-roda besar itu menggilas aspal jalanan, dan sebagainya. Dan bagi saya, wujud tertinggi cinta tanah air yaitu dengan mengamankan aset bangsa paling berharga, yang tak lain yaitu nyawa masyarakat selama perjalanan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara juga berarti sadar bahwasanya kita adalah bagian dari sistem besar yang saling menguatkan. Kolaborasi dan diskusi di lapangan bersama instansi terkait adalah bukti nyata bahwa ego sektoral harus dilebur. Kami menyatukan persepsi, menegakkan aturan, dan bersinergi demi satu komitmen mutlak, yaitu memastikan hukum negara hadir di jalan demi menjamin rasa aman bagi setiap warga negara.
Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika menemukan kendaraan dengan unsur teknis penunjang yang kurang layak, memberikan surat peringatan resmi merupakan wujud nyata dari nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tindakan ini mencerminkan sila kedua dan sila kelima, sebuah ketegasan yang adil, objektif, dan tanpa tebang pilih demi menegakkan rasa kemanusiaan. Dengan mengingatkan dan mewajibkan perbaikan sebelum pelanggaran yang berulang, yang dimana berujung sanksi pelanggaran operasi, kita tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga sedang melindungi hak hidup dan keselamatan setiap pengguna jalan secara beradab. Terakhir, saya gabung nilai keempat dan kelima, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Memperkuat kompetensi diri di bidang keselamatan transportasi bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah jalan sunyi yang menuntut pembuktian. Ketika saya memilih untuk terus belajar mendalam, disitulah nilai kemampuan awal bela negara sedang dibangun secara intelektual. Namun, proses ini tidaklah gratis. Di dalamnya ada nilai rela berkorban yang nyata, di mana saya harus mempertaruhkan tenaga yang terkuras, biaya yang tidak sedikit, waktu yang tersita, pikiran yang terus ditempa, bahkan ada kalanya mengorbankan harga diri untuk mau menerima kritik dan memulai dari bawah, bahkan bisa sampai disebut si paling banyak bertanya. Pada akhirnya, bela negara bukan sebatas hukum yang kaku di atas kertas konstitusi, melainkan suatu aksi nyata yang bisa kita lakukan secara dinamis di lapangan. Mengaitkan bela negara dengan kelaikan kendaraan adalah wujud nyata bahwasanya pertahanan saat ini sudah tidak identik dengan membangun senjata, tetapi bagaimana cara negara untuk melindungi warga negaranya ketika berada di perjalanan. Karena pada dasarnya sebagai PNS adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dengan masyarakat, sehingga sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tadi pada alinea 4, yaitu memastikan kelaikan secara teknis maupun administrasi pada kendaraan salah satu bentuk dalam melindungi setiap nyawa warga negaranya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.